Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azhar. Saya dari S1 Reguler Akuntansi Pagi dengan NIM saya 19622010118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi dengan 3 metode. Yang pertama adalah dengan metode stabilitas produksi, yang kedua adalah dengan stabilitas presiden, yang terakhir adalah dengan metode kombinasi. Berikut adalah contoh soal. Soal 1, PT Azhar menghasilkan dua jenis produk A dan B. Kedua produk tersebut dijual di dua daerah pemasaran, yaitu di Bali dan Solo. Perusahaan menyusun budget untuk tahun 2022 agar dapat dikontrol produksinya. Untuk maksud tersebut disediakan data sebagai berikut. Ya, ini datanya dari produk A ada Bali, Solo, dan B sama Bali dan Solo. Di sini saya akan waktunya Januari, Februari, Maret, bulan 2. Ini seperti ini. Terus persediaan awal tahun produk A dan produk B tercatat masing-masing 99.200 unit dan 78.400 unit. Sedangkan persediaan produk A dan B pada akhir tahun tercatat masing-masing 116.800 unit dan 101.600 unit. Dari data tersebut diminta menyusun anggaran produksi tiap triwulan dengan menggunakan stabilitas produksi. Yang pertama, kita jumlahkan dulu totalnya dari Bali Januari ditambah dengan Solo, begitupun juga seterusnya, sama produksi juga ditotalkan. Kemudian untuk produksi tahun produk, kemudian produksi 1 tahun untuk produk A. Cara mencarinya itu, kita pertama mencari jumlah barang yang tersedia terlebih dahulu. Cara mencarinya yaitu rencana penjualan ditambah persediaan akhir. 1.516.800 ditambah dengan 116.800. Rencana penjualan itu didapatkan dari total yang sudah kita cari. Kemudian persediaan akhir itu dari soalnya. Dan kemudian rencana produksi didapatkan dari jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 1.633.600 dikurangi dengan 99.200. Ini per tahun ya, untuk 1 tahun. Dan untuk per triwulannya kita dibagi 4 karena ada 4 triwulan. 1.534.400 dibagi dengan 4 yaitu 383.600. Kemudian untuk per bulan kita bagi 12 untuk yang rencana produksi sehingga dapat 127.867. 127.867 dibulatkan menjadi 127.800. Sini untuk produksi Januarinya kita pakai yang ini per bulan. Kita kali 3 untuk Januari, Februari, dan Maret sehingga totalnya sama dengan produksi per triwulan ini. Harus sama. 83.600, 83.600. Kemudian anggaran produksi dengan stabilitas produksi A. Sini ada pertama ada tabel rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang tersedia, persediaan awal, dan rencana produksi. Untuk rencana penjualan didapatkan dari ini data yang tadi sudah kita hitung, kemudian taruh sini sampai dengan triwulan 4. Dan persediaan akhir nanti kita cari jumlah barang sedikit, nanti kita cari ini dulu persediaan awal. Kalau persediaan awal kita didapat dari soal persediaan awal. Terus rencana produksi kita didapat dari ini rencana produksi untuk bulan Januari. Ketika kita sudah ketahui dua persediaan awal dan rencana produksi ini, kemudian kita tambah data tersebut, persediaan awal dan rencana produksi kita tambah 127
127.800 ditambah dengan 99.200 sehingga didapatkan 227.000. Kemudian kan tadi persediaan akhir belum ya. Untuk mencari persediaan akhir, kita kurangkan jumlah barang yang tersedia dikurang dengan rencana penjualan, yaitu 227.000 kurang 93.000. Hasilnya 133.400. Kemudian untuk bulan Februari sama kurang lebihnya. Untuk ini kita udah ketahui ya. Persediaan akhir yang belum, jumlah akhir belum, yang kita ketahui cuma persediaan awal, rencana produksi, dan ini rencana penjualan. Persediaan awalnya itu dapat dari ini di bulan Januari, persediaan akhir bulan Januari kita taruh sini ya. Terus rencana produksi kita dapatnya dari sini, rencana produksi. Jadi jumlah barang yang tersedia sama, kita tambahkan aja persediaan awal ditambah dengan rencana produksi sehingga didapatkan 261.300. Dan untuk mencari persediaan akhir sama 261.300 dikurang dengan 109.600. Ya, kira-kira dua contoh itu sudah mewakili untuk hitung ke selanjutnya. Sama mulai dari Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 kurang lebih sama ngitungnya ke Januari, Februari. Dan kemudian di totalnya. Di total ini kita total untuk rencana penjualan itu dihitung dari Januari yang ininya di total sehingga didapatkan 1.516.800. Kemudian untuk persediaan akhirnya kita ngambil dari yang triwulan 4 yang di bagian akhir 116.800. Dan jumlah barang yang tersedianya kita totalkan, rencana penjualan dan persediaan akhir kita totalkan sehingga menjadi 1.633.600. Kemudian persediaan awalnya kita didapatkan dari Januari, kita ambil di bulan Januari karena awal 99.200. Kemudian rencana produksinya kita jumlahkan mulai dari Januari ini ke triwulan 4 rencana produksi. Jadi jumlahnya 1.534.400. Kemudian stabilitas produk dari produk B. Masih soal 1 tapi produknya produk B. Pertama sama, kita harus mencari jumlah barang yang tersedia terlebih dahulu. Jumlah barang yang tersedia itu cara mencarinya rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir 1.655.200 rupiah ditambah dengan 101.600 rupiah sehingga didapatkan 1.576.800. Kemudian untuk persediaan awalnya kita sudah diketahui di soal. Terus untuk mencari rencana produksi. Cari rencana produksi itu ditambah jumlah barang yang tersedia ditambah dengan persediaan awal. Jadi 1.756.800 ditambah dikurang 78.400 dikurang ya, sehingga didapatkan 1.678.400. Ini untuk 1 tahun cara produksinya ya. Kemudian produksi per triwulan itu nantinya dibagi 4 dengan rencana produksi, yaitu 1.678.400 dibagi dengan 4 sehingga menghasilkan 419.600 rupiah. Kemudian produksi per bulan, kalau per bulan itu dibagi dengan 12 ya, dari rencana produksi dibagi dengan 12, 1.678.400 dibagi dengan 12, yaitu hasilnya 139.867. Kita dibulatkan menjadi 139.800 rupiah. Di sini ada produksi Januari, Februari, Maret. Untuk mengetahui rencana produksinya, kita ambil di per bulan. Kita ambil di per bulan 139 sama Januari, Februari, dan Maret.
dengan catatan totalnya harus sama dengan produksi per triwulan ini. Sama kayak tadi 139.800 seperti bulan Januari, 139.900 untuk Februari, dan 139.900 untuk bulan Maret. Kemudian kita berpindah ke tabel selanjutnya, yaitu anggaran produksi dengan stabilitas produksi B. Di sini ada rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang tersedia, persediaan awal, rencana produksi. Nah, untuk rencana penjualan kita dapat dari tabel, diketahui dari tabel ini, produk B. Dari total dari bulan Januari hingga triwulan 4, dapatnya dari sini total. Kemudian persediaan akhir kita cari nanti jumlah barang tersedia dulu, kita cari nanti kita yang diketahui dulu. Yang diketahui itu ada persediaan awal dan rencana produksi. Rencana produksi itu didapatkan dari ini yang sudah tadi kita hitung 139.800 di bulan Januari. Rencana produksinya udah, kemudian ke persediaan awal 78.400 itu dari soal rencana produk. Persediaan awalnya. Kemudian kita bisa tahu setelah persediaan awalnya sudah tahu, rencana produksinya sudah tahu, kemudian kita mencari jumlah barang yang tersedia. Mencari jumlah barang yang tersedia itu persediaan awal ditambah dengan rencana produksi 139.800 ditambah dengan 78.400 sehingga menghasilkan 218.200. Ketika ketiga ini sudah, kemudian yang terakhir adalah persediaan akhir. Cara mencari persediaan akhir adalah jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan 111.200 sehingga menghasilkan 107.000. Kemudian di Februari rencana penjualan dari soal yang tertera di tabel yang udah tadi kita hitung totalnya 128. Terus persediaan akhir, nah kita cari nanti jumlah barang yang tersedia juga kita cari nanti. Persediaan awal kita mulai dari rencana produksi dulu. Rencana produksi kita udah dapatkan yang tadi sudah kita hitung 139.900 di bulan Februari, maka kita masukkan. Nah, kemudian berganti ke persediaan awal. Persediaan awal itu kita sudah dapat dari bulan Januari di persediaan akhirnya ini 107. Nah, ketika persediaan awal dan rencana produksinya sudah diketahui dua-duanya, kemudian kita tambahkan persediaan awal ditambah dengan rencana produksi 139.900 ditambah dengan 107.000 sehingga menghasilkan 246.900. Ketika jumlah barang yang tersedia sudah dapat, kemudian kita mencari persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu kita menghitung jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan 128.800 sehingga menghasilkan 118.100. Kurang lebih dari Januari hingga triwulan 4 hitungnya sama seperti dua contoh yang sudah tadi saya paparkan. Kemudian kita berlanjut ke total itu rencana penjualan ditotalkan dari bulan Januari ke triwulan 4 sehingga menghasilkan ini 1.655.200. Kemudian untuk mencari persediaan akhir kita ambil dari triwulan 4 persediaan akhir ini 1.600. Kemudian untuk mencari jumlah barang yang tersedia kita totalkan dari total rencana penjualan dan persediaan akhir 1.655.200 ditambah dengan 101.600 rupiah sehingga menghasilkan 1.756.800 rupiah. Dan persediaan awal itu kita ambil di awal di bulan Januari yaitu 78.400. Kemudian untuk rencana produksi kita totalkan untuk bulan Januari ke
triwulan 4. Kita totalkan sehingga didapatkan 1.678.400. Kemudian berlanjut ke soal 2, stabilitas persediaan. Rencana penjualan PT Azhar Sejahtera selama 1 tahun 2014 adalah, ini tabelnya sebagai berikut. Saya mengambil 2 produk, yaitu produk A dan produk B dari Januari hingga Desember. Bisa dilihat tabelnya. Diketahui kebijakan tingkat persediaan adalah produk A, yaitu persediaan awal tahun sebesar 6.000 unit, terus persediaan akhir tahun sebesar 3.000 unit. Kemudian produk B, persediaan awal tahunnya sebesar 12.000, kemudian persediaan akhir tahunnya sebesar 6.000. Dari data tersebut diminta menyusun anggaran produksi tiap bulan dengan menggunakan stabilitas persediaan. Oke. Jawab di pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita buat di persediaan awal, persediaan akhir. Persediaan awalnya di soal produk A itu dapat 6.000 dan persediaan akhirnya itu 3.000, dan produk B persediaan awalnya 12.000 dan persediaan akhirnya 6.000. Kita kemudian menghitung selisih dari persediaan per tahun. Menghitung selisih dari persediaan per tahun, itu persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Dari produk A itu 6.000 dikurang 3.000 menghasilkan 3.000. Dan produk B 12.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 6.000. Dan selisih persediaan per bulan. Cara menghitung selisih persediaan per bulan itu dibagi dengan 12. Yang tadi sudah kita hitung, selisih persediaan per tahun yang ini dibagi dengan 12. Itu menghasilkan 250. Kemudian untuk B menghasilkan 500. Baik, kemudian cara menghitung anggaran produksi produk A. Itu rencana penjualannya didapatkan dari tabel yang di atas ini. Produk A dari Januari hingga Desember. Kita taruh. Kemudian untuk persediaan akhir yang di bulan Desember ini kita dapat dari soal bulan A nih, 3.000. Dan untuk ini persediaan awal kita dapat juga dari soal produk A. Jumlah barang yang tersedianya nanti kita hitung setelah diketahui semuanya. Ini untuk persediaan awal. Persediaan awal itu awalnya dapat soal yang diketahuinya itu 6.000 ya. Di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari kita kurangkan dengan selisih persediaan per bulan. 6.000 dikurangi dengan 250, yaitu 5.750. 5.750 dikurangi dengan 250 sama dengan 5.500. Begitupun juga seterusnya sampai Desember. Kemudian kita setelah persediaan awal sudah kita cari, kemudian kita cara mencari jumlah barang yang tersedia. Jumlah barang yang tersedia itu kita dapatkan dari ini. Rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir 6.000. Ini kita udah tahu. Nah, setelah ini kita sudah tahu, keempat-empatnya sudah tahu, baru kita mencari rencana produksinya. Rencana produksinya itu didapatkan dari 6.000 dikurang ini dengan 3.250, yaitu dapatkan 2.750. Kemudian kita nyari di bulan November. Berbeda dengan soal-soal yang tadi, stabilitas produksi, hitungnya dari awal merembet ke bulan 4. Kalau ini
dihitungnya dari belakang sampai dengan bulan Januari. Kemudian kita menghitung November. November ini udah diketahui dari soal 3.600. Kemudian ini 3.250 didapatkan dari Desember yang sudah tadi kita hitung di persediaan awal, kita taruh sini. Kemudian kita bisa tahu jumlah barang tersedianya. Itu 3.600 ditambah 3.250, yaitu sama dengan 6.450. Kemudian ini sudah diketahui persediaan yang ini sudah diketahui 3.500 yang tadi kita hitung. Kemudian ini yang belum nih, rencana produksi. Rencana produksi itu kita kurangkan jumlah barang tersedia dikurangi dengan persediaan awal. 6.850 dikurangi dengan 3.500. Begitupun seterusnya sampai dengan Januari. Kemudian rencana B sama, jadi juga ada rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang tersedia, persediaan awal, dan rencana produksi. Kita masukkan data dulu dari Januari hingga Desember di soal yang untuk data B 3.000 sampai dengan 2018. Kemudian untuk persediaan akhir ini kita dapatkan dari soal, dari diketahuinya 6.000. Kemudian persediaan awalnya 12.000, dapat juga dari soal 12.000. Setelah kita dapat ini, diketahui dua-duanya. Sebentar. Persediaan awal ya. Untuk menghitung persediaan awal sama dengan tata cara kita menghitung persediaan awal di produk B. Kita kurangkan dulu ini persediaan awalnya 12.000. Kita kurangkan dengan yang ini yang di produk B 500. Jadi hasilnya 11.500. Kemudian sama di bulan Maret juga kita kurangkan 11.500, kita kurangkan dengan 500 hingga menghasilkan 11.000. Begitupun seterusnya sampai dengan bulan Desember. Ketika kita sudah mengetahui rencana penjualan, persediaan akhir, dan persediaan awalnya sudah diketahui juga, kemudian kita mencari jumlah barang yang tersedia. Mencari jumlah barang tersedia itu rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir 6 juta ditambah 2.800 sehingga menghasilkan 8.800. Nah, tinggal satu yang belum diketahui, yang belum kita cari, yaitu rencana produksi. Rencana produksi itu kita cari dengan menggunakan rumus jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal 8.800 dikurangi dengan 6.500 sehingga menghasilkan 2.300. Kemudian berlanjut ke bulan November. Di bulan November ini 2.400 kita udah ketahuin ya, 6.500. Nah, untuk 6.500 ini kita dapatkan dari ini, dari persediaan awal di bulan Desember. Selalu seperti itu. Nanti di bulan Oktober juga sama, dapat dari persediaan awal di bulan November. September juga dapat dari Oktober di persediaan awal. Begitupun seterusnya sampai bulan Januari. Nah, kemudian dua ini sudah diketahui. Kemudian kita mencari jumlah barang yang tersedianya. Jumlah barang tersedianya itu 6.500 ditambah dengan 2.400, yaitu menghasilkan 8.900. Nah, kemudian untuk persediaan awalnya kemudian untuk persediaan awal kan tadi kita udah hitung ya, kita kurang ini 500, 7.000. Dari sini kita kurangi 500 terus sampai November sehingga menghasilkan 7.000. Nah, tinggal ini yang belum diketahui, rencana produksi. Rencana produksi itu dicari dengan jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal sehingga menghasilkan 1.900. Begitupun seterusnya sampai dengan bulan Januari. Kita hitung sama metode ini sampai dengan bulan Januari. Kemudian di total, tadi saya lupa menjelaskannya, di anggaran A dan anggaran B itu kurang lebih sama cara mentotalkannya, yaitu di rencana penjualan kita totalkan dari bulan Januari ini
sampai dengan Desember. Totalkan sehingga menghasilkan 20.400. Kemudian untuk mencari presiden akhir, kita dapatkan dari ini Desember di akhir. Nah, kemudian untuk mencari ini, jumlah barang yang tersedia, itu kita totalkan dari 2000. Kita totalkan rencana penjualan dengan presiden akhir 28.400 ditambah dengan 6.000, sehingga menghasilkan 34.400. Nah, kemudian ada presiden awal. Presiden awal itu kita ambil dari sini, bulan Januari, 12.000. Kemudian di rencana produksi kita cara menghitungnya totalnya itu dengan cara rencana produksi dari bulan Januari sampai dengan Desember ditotalkan sehingga menghasilkan 22.400. Kemudian soal 3, stabilitas kombinasi. Karena adanya wabah COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia termasuk Indonesia mengakibatkan PT Azhar. Kemudian lanjut ke soal 3, stabilitas kombinasi. Yaitu karena adanya wabah COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia termasuk Indonesia. Seluruh Indonesia termasuk Indonesia mengakibatkan PT Azhar Mentari merencanakan penjualan untuk ini seperti tabel berikut ini. Triwulan 1 penjualan rencana produk A-nya 200, rencana penjualan B-nya 400.000, untuk triwulan 2 130.000, untuk produk B-nya 120.000, triwulan 3 untuk produk A-nya 130.000, untuk produk B-nya 160.000, triwulan 4 untuk produk A 200.000, dan untuk produk B 250.000. Dan bukannya 260.000 untuk produk A dan 930.000 untuk produk B. Perkirakan tingkat persediaan awal A adalah 100.000 unit dan akhir 60.000 unit. Sedangkan perkiraan tingkat persediaan awal adalah B adalah 200.000 dan akhir 100.000. Tingkat persediaan produk A untuk triwulan 1 dan 2 berfluktuasi sebesar 10.000 unit. Sedangkan triwulan 3 dan 4 berfluktuasi sebesar 6.000 unit. Dan untuk tingkat persediaan produk B triwulan 1 dan 2 berfluktuasi sebesar 20.000 unit, sedangkan triwulan 3 dan 4 berfluktuasi 12.000 unit. Berdasarkan data di atas, susunlah anggaran produksi berdasarkan asumsi yang digunakan menggunakan metode kombinasi. Kemudian sini jawab. Untuk metode kombinasi A, triwulan 1 berfluktuasi persediaan 10.000. Diketahui persediaan awalnya. Kalau ini berfluktuasi 10.000 ini yang didata ini 10.000 untuk triwulan 1 dan 2 berfluktuasi 10.000 ini dapat dari sini. Diketahui persediaan awalnya 100.000 unit dapat dari sini, maka persediaan akhir triwulan adalah 90.000. Kenapa 90.000? Karena 900 dikurang dengan 10, maka menghasilkan 90.000. Kemudian untuk triwulan 2 berfluktuasi persediaan sebesar 10.000, maka dapat dari sini. Diketahui persediaan triwulannya dapat dari sini 90.000 yang sudah tadi kita hitung di triwulan 1, 90.000. Kemudian maka persediaan akhir triwulannya adalah 80.000. Kenapa 80.000? Karena 90.000 yang tadi di triwulan 1 kita sudah hitung dikurangi dengan 10.000 yang ada di soal, sehingga menghasilkan 80.000. Kemudian berlanjut ke triwulan 3, berfluktuasi persediaan sebesar 6.000 dapat dari soal yang diketahui ini 6.000 unit. Diketahui persediaan awal triwulannya 80.000. 80.000 itu dapat dari triwulan 2 yang sudah sama-sama kita hitung. Kemudian
Maka persediaan akhir triwulan dari triwulan 3 itu adalah 74.000. Kenapa 74.000? Karena 80.000 yang sudah kita dihitung di triwulan 2 dikurangi dengan 6.000 yang diketahui di soal. Kemudian di triwulan 4 berfluktuasi persediaannya sebesar 6.000. 6.000-nya itu dapat dari soal yang sudah kita tadi ketahui. Persediaan triwulannya 74.000 yang sama-sama kita sudah hitung tadi di triwulan 3. Terus di triwulan 4 dia menghasilkan 68.000 unit. Kenapa 68.000 unit? Karena 74.000 yang kita sudah tadi hitung di triwulan 3 dikurangi dengan 6.000 yang kita ketahui di soal. Begitu. Kemudian kita buat tabelnya. Untuk produk A, rencana penjualan, ada rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang tersedia, persediaan awal, dan rencana produksi. Untuk rencana penjualan, kita dapat dari kita ketahui dari soal tabel yang di atas ini. 200 sampai 200. Triwulan 1 sampai triwulan 4. Kemudian persediaan akhir kita dapatkan dari dari ini yang sudah kita tadi hitung, dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Triwulan 1 dapat 90.000, triwulan 2 dapat 80, triwulan 3 dapat 74.000, dan triwulan 4 dapat 60.000. Kemudian di jumlah barang yang tersedia, ini kita dapatkan dari rencana penjualan dikurangi dengan persediaan akhir. 200.000 dikurangi dengan 10.000, sehingga menghasilkan 290.000. Begitupun juga seterusnya sampai triwulan 4 ditambah. Kemudian di persediaan awal awalnya itu kita dapat dari soal persediaan awal dari soal kita taruh 100.000 unit. Dan tinggal rencana produksi itu dapat dari mana sih? Dapat dari jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal. 290.000 dikurangi dengan 100.000, yaitu 190.000. Kemudian lanjut ke triwulan 2, rencana penjualan kita udah tahu dari soal. Kemudian persediaan akhir kita dapat dari yang kita sudah tadi kita cari di triwulan 2 ini 80.000. Kemudian jumlah barang tersedia sama metodenya, kita jumlahkan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, yaitu 130 ditambah dengan 80.000. Itu sebesar 210.000. Kemudian persediaan awal kita dapatkan dari triwulan 2. Nih, dapat dari sini persediaan awal ya. 90.000. Atau persediaan akhir dari triwulan 1, persediaan akhir triwulan 1 sama dengan persediaan awal triwulan 2. 90. Nah, tinggal rencana produksi. Rencana produksi itu dapat dari tadi 210.000. Cara mencarinya itu 210.000 dikurangi 90.000, yaitu 120.000. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Nah, kemudian totalnya ini 660.000 kita jumlahkan dari triwulan 1 hingga triwulan 4 sehingga dapat 660.000. Kemudian untuk persediaan akhir kita dapatkan dari ini di triwulan 4. Nah, untuk jumlah barang yang tersedia kita jumlahkan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir sama dengan 720.000. Kemudian di persediaan awal didapatkan dari ini di awal triwulan 1. Nah, yang ini rencana produksi kita tambahkan nih dari triwulan 1 hingga triwulan 4 gitu.
Kemudian metode produksi B kurang lebih sama kayak yang di atas pembahasannya, cuma ya berbeda, angka yang berbeda. Triwulan 1 berfluktuasi persediaan 20.000, diketahui persediaan awalnya 200.000 unit. Ya berfluktuasi dapat dari soal ya. Ini kata B 20.000, terus 20.000 dikurang 200 dikurang 20.000 sampai 180.000, dan triwulan 2 dapat 160.000. 160.000 itu 180.000 dikurangi 20.000, 180 ini dapat dari triwulan 1, dan 20.000 ini dapat dari diketahui dari soal. Dan triwulan 3 itu 160.000 dikurangi 12.000. 160.000 itu didapatkan dari triwulan 2 yang sama-sama kita tadi sudah hitung, kemudian dikurangi 12.000 dapat dari soal, sehingga menghasilkan 148.000. Kemudian di triwulan 4 148.000 dikurangi dengan 12.000, 148.000 ini dapat dari triwulan 3 yang sama-sama kita tadi sudah hitung, kemudian dikurangi dengan 12.000 dapat dari soal, sehingga menghasilkan 136.000 unit. Kemudian berlanjut ke tabel sama dengan yang tadi kita sudah hitung di data A. Kalau dia rencana penjualan, ada rencana penjualan, presiden akhir, jumlah barang tersedia, presiden awal, dan rencana produksi. Rencana penjualan itu dapat dari ini, tabel yang ini, dapat dari tabel yang soal ini. Kemudian presiden akhir itu yang pertama itu dapat dari soal. Kita dapat dari soal 160 ini yang sudah kita tadi sudah hitung, 148 dan 100. Kemudian jumlah barang tersedia itu dapat dari mana? Dapat dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Persediaan awal ini dapat dari 200, dapat dari soal persediaan awal. Dapat dari soal 200. Maaf. Persediaan awal itu ya dapat nih, dapat dari soal. Nah, untuk mencari rencana produksi itu dikurangkan jumlah barang tersedia dikurangi dengan persediaan awal 580.000 dikurangi dengan 200.000, yaitu 380.000. Begitupun seterusnya kita hitung dengan metode sama sampai triwulan 4. Kemudian di total itu rencana penjualan itu ditambah dari triwulan 1 ke triwulan 4 dengan 930.000. Kemudian di persediaan akhir, ini akhir 100 di triwulan 4. Kemudian ini ditotalkan 930.000 ditambah dengan 100.000, yaitu 1.030.000. Untuk di persediaan awal didapatkan dari sini 200.000 persediaan awal total. Kemudian 830.000 itu kita hitung dari rencana produksi. Kita hitung rencana produksinya dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.